Salam budaya, salam rahayu untuk kita semua. Kembali lagi di channel Dunia Keris dalam program Tukar Kawruh. Pada episode Tukar Kawruh kali ini, kita akan membahas salah satu warisan budaya paling terkenal dari tanah Papua, yaitu seni ukir dari suku Asmat. Ketika berbicara tentang kekayaan budaya Papua, salah satu yang paling dikenal hingga mancanegara adalah seni ukir Asmat. Suku Asmat merupakan salah satu suku besar di Papua yang mendiami wilayah pesisir selatan. Suku ini dikenal memiliki kemampuan bertahan hidup yang luar biasa, sekaligus kebudayaan yang sangat kaya dan kuat mempertahankan tradisi leluhur mereka. Di antara berbagai warisan budaya yang dimiliki masyarakat Asmat, seni ukir menjadi salah satu identitas paling penting. Bahkan, seni ukir Asmat telah dikenal dunia karena keunikan bentuk, detail pengerjaan, dan makna spiritual yang terkandung di dalamnya. Bagi masyarakat Asmat, ukiran bukan sekedar karya seni atau hiasan semata. Ukiran adalah bagian dari kehidupan mereka. Melalui ukiran, masyarakat Asmat menyampaikan kisah tentang kehidupan, perjuangan, kepercayaan, hingga hubungan mereka dengan para leluhur. Karena itu, seni ukir memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Asmat. Ukiran menjadi sebuah media untuk menjaga sebuah tradisi, sarana pembelajaran bagi generasi muda, sekaligus bentuk penghormatan kepada roh nenek moyang. Namun, di era modern sekarang, ukiran Asmat tidak hanya memiliki nilai budaya dan nilai spiritual. Karya-karya ukir mereka juga memiliki komoditas seni bernilai tinggi yang banyak diminati kolektor dan wisatawan dari berbagai macam negara. Ukiran Asmat memiliki ciri yang sangat mudah dikenali. Bentuknya detail, rumit, dan penuh dengan simbol. Motif-motif yang digunakan umumnya terinspirasi dari alam dan kehidupan sehari-hari masyarakat Asmat. Beberapa motif yang sering ditemukan misalnya bentuk kelelawar, burung cendrawasih, ikan, hingga berbagai makhluk hidup lainnya yang dekat dengan kehidupan mereka. Sementara itu, motif berbentuk manusia biasanya menggambarkan aktivitas seperti berburu, berperang, mencari ikan, atau kisah-kisah para leluhur. Hampir setiap ukiran selalu memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat Asmat sendiri. Secara umum, motif dalam ukiran Asmat memiliki banyak makna simbolik. Salah satu yang paling penting adalah sebagai lambang kehadiran nenek moyang. Selain itu juga, ukiran ini menjadi sebuah media untuk mengutarakan berbagai macam perasaan, mulai dari kebahagiaan, kesedihan, penghormatan, hingga harapan. Bagi masyarakat Asmat, alam bukan sekedar tempat hidup, tetapi juga memiliki kekuatan spiritual. Karena itu, unsur hewan, pepohonan, dan manusia sering muncul dalam ukiran mereka sebagai simbol hubungan antara manusia, alam, dan roh leluhur. Salah satu hasil ukiran Asmat yang cukup populer di dunia adalah panel-panel kayu hias. Panel ini biasanya dihiasi dengan pola tribal khas Asmat atau ukiran berbentuk hewan. Karena bentuknya praktis dan unik, panel kayu Asmat banyak dijadikan hiasan dinding maupun cenderamata oleh wisatawan. Selain panel kayu, terdapat juga ukiran yang memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi, yaitu patung bis atau totem. Patung bis merupakan patung leluhur yang biasanya dibuat dari satu batang kayu utuh. Bentuknya menyerupai sosok manusia dan melambangkan hubungan masyarakat Asmat dengan nenek moyang mereka.
Sementara itu, totem dibuat dari batang pohon yang diposisikan terbalik dengan bagian akar yang menunjuk ke arah atas. Akar tersebut melambangkan kesuburan dan memiliki makna simbolis yang kuat dalam kepercayaan masyarakat Asmat. Karena dianggap sakral, patung bis atau totem biasanya ditempatkan di lokasi khusus seperti jauh atau rumah bujang serta di pintu masuk kampung. Nah, yang menarik, tidak semua orang Asmat bisa menjadi seorang pengukir. Keahlian mengukir diwariskan secara turun-temurun pada masa lalu, umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria. Biasanya para pria menghabiskan waktu untuk mengukir sementara para perempuan bekerja di ladang atau mengurus kebutuhan rumah tangga. Karena dianggap sebagai warisan keluarga, kemampuan mengukir pada awalnya hanya dimiliki oleh garis keturunan tertentu. Nah, namun dalam perkembangan masyarakat modern, seni ukir Asmat mulai dipelajari luas dan mulai menjadi keterampilan yang dapat dikembangkan oleh generasi-generasi berikutnya. Hal ini juga didorong karena profesi sebagai pengukir kini dapat menjadi sumber penghasilan yang cukup penting bagi masyarakat Asmat. Pada akhirnya, seni ukir Asmat bukan hanya tentang keindahan kayu semata. Di balik setiap ukiran tersimpan cerita tentang kehidupan, kepercayaan, hubungan dengan alam, serta penghormatan kepada leluhur. Seni ukir Asmat juga menjadi bukti bahwa budaya Papua memiliki nilai artistik dan filosofi yang sangat tinggi hingga mampu dikenal di tingkat internasional. Karena itu, menjaga dan melestarikan budaya seni ukir Asmat bukan hanya menjadi tanggung jawab masyarakat Papua saja, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang kaya akan warisan budaya. Jadi seperti itu dulu episode kali ini yang membahas tentang seni ukir Asmat. Apabila saya ada kesalahan ucap ataupun kesalahan literasi, panjenengan juga bisa langsung mengkoreksi atau menambahkan di kolom komentar. Jadi seperti itu dulu, saya Bahar, pamit undur diri. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.